Perkenalkan, nama saya Nabila Khairia. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh climate change dan global warming dalam perikanan tangkap. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia, kini sedang tidak baik-baik saja. As you know, salah satu tantangan terbesar kita sebagai manusia adalah isu global warming dan climate change. So what is global warming? Global warming atau pemanasan global merupakan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Pemanasan global mulai meningkat pada abad ke-20 atau sejak periode pra-industri. Hal ini dikaitkan dengan aktivitas manusia yang berbahaya, khususnya pembakaran bahan bakar fosil yang mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi. Menurut para ahli, aktivitas manusia telah meningkatkan suhu rata-rata bumi sekitar 1,8 derajat Fahrenheit atau 1 derajat Celcius sejak periode pra-industri. Namun, angka ini dikatakan meningkat sebesar 0,36 derajat Fahrenheit atau 0,2 derajat Celcius per dekade. And next, what is climate change? Climate change atau perubahan iklim merupakan perubahan yang signifikan pada iklim selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Hal ini termasuk pergeseran pola curah hujan dan meningkatnya prevalensi cuaca ekstrim seperti kekeringan, angin topan, dan gelombang panas. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah penggunaan bahan bakar fosil, hidup konsumtif, sampah plastik, limbah industri, penebangan, dan pembakaran hutan. Global warming dan climate change juga mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan kita seperti kesehatan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pemanasan global secara umum meningkatkan suhu bumi yang berimbas pada mencairnya cadangan-cadangan es di wilayah lintang tinggi. Hal ini menyebabkan kenaikan permukaan muka air laut. Bila tidak dicegah, hal ini dapat menyebabkan hutan bakau serta rawa yang ada di kawasan pesisir akan semakin berkurang luasnya. Dampak dari berkurangnya luas habitat ekosistem pesisir ini adalah menurunnya produktivitas perairan sekitar serta mengancam kehidupan biota laut pada ekosistem tersebut. Mengacu pada artikel oleh FAO pada tahun 2018, diperkirakan potensi penangkapan maksimum di zona ekonomi eksklusif di seluruh dunia akan berkurang hingga 5,3% pada tahun 2050. Perubahan suhu mempengaruhi zona tempat mencari makan ikan dan juga pergeseran populasi spesies ikan ke laut yang lebih dingin ataupun panas. Efek gas rumah kaca pada potensi penangkapan ikan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan lainnya. Diperkirakan bahwa daerah tropis, terutama kawasan Pasifik Selatan, akan menjadi daerah yang potensi penangkapan ikannya berkurang secara drastis. Sektor perikanan memiliki peranan penting secara sosial dan ekonomi. Nelayan adalah salah satu kelompok yang paling dirugikan oleh dampak perubahan iklim. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kenaikan suhu permukaan laut, naik turunnya harga bahan bakar, serta perubahan arah angin menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Saat ini, pemerintah, lembaga, dan organisasi di seluruh dunia mulai memperkenalkan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan praktik atau kegiatan yang menyebabkan kedua masalah tersebut terjadi. Banyak negara di Eropa yang juga memperkenalkan program nasional yang diarahkan untuk mengurangi emisi sekaligus meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari. Perubahan iklim merupakan fenomena yang tidak dapat kita hindari. Namun, perubahan iklim bukan satu-satunya faktor yang membahayakan kelangsungan sektor perikanan. Penangkapan yang berlebih turut memperparah dampak perubahan iklim. Penangkapan yang berlebihan menghabiskan stok atau ketersediaan ikan di alam liar. Sementara, pemanasan menghambat pemulihan populasi. Tindakan mitigasi yang dapat diambil adalah dengan menghindari penangkapan ikan yang berlebihan sehingga memberikan ruang atau kesempatan bagi populasi ikan untuk pulih dan berkembang. Salah satu jawaban terhadap proyeksi berkurangnya potensi tangkapan global di masa mendatang adalah dengan mengembangkan perikanan budidaya. Akhir kata, dunia ini tidak pernah kekurangan orang-orang pintar. Hanya saja dunia seringkali kekurangan orang-orang yang peduli serta sadar akan keadaan lingkungannya. Karena kurangnya kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan seringkali membuat orang-orang pintar di bumi terlihat sangat bodoh.